Jumpa lagi dengan cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Kali ini aku mau bercerita tentang si Tulus yang tersakiti. Dalam kehidupan kita tidak mungkin hidup sendiri kan. Kita hidup itu, kita manusia itu adalah manusia makhluk sosial. Yang nggak mungkin kita tuh bisa hidup sendirian tanpa orang lain, tanpa pertolongan orang lain, itu nggak mungkin. Kita hidup itu kan saling tolong menolong ya. Tapi di dalam pertolongan kita maupun kita ditolong orang, kita bisa melihat orang ini betul-betul tulus atau tidak. Atau ada pertolongan tapi ada udang di balik batu. Ada juga kan, banyak sering terjadi seperti begitu. Atau kita menolong orang dengan tujuan tertentu. Dari body language, dari sinar mata kita. Kalau orang tuh peka bisa tahu ini orang tulus apa enggak. Atau ada sesuatu nih. Tapi hari ini aku mau cerita tentang si Tulus yang tersakiti. Jadi ada orang-orang yang memang hatinya tuh sangat tulus, sangat baik sekali. Baik sekali jadi manusia, baik sekali. Tidak pernah mau menyakiti orang lain, tidak pernah mengambil hak orang lain. Kalau menolong orang itu tulus banget. Nah, tapi jangan dikira orang yang tulus itu, menolong orang itu dia tidak disakiti. Justru orang yang tulus menolong orang lain sering sekali disakiti hatinya. Sering sekali orang itu membalik dan menusuknya dari belakang. Itu sering kali lah. Itu klise banget cerita ini, cerita kehidupan seorang anak manusia. Dalam perjalanan kita sering dengar orang baik yang mengeluh, aduh aku udah nolong dia sampai sudah habis-habisan kayak begini, tapi ternyata aku ditikung kayak begini. Itu sering sekali. Kita nolong orang, dia masih jelek-jelekan kita di belakang-belakang. Wah, itu biasa, cerita biasa itu. Itu udah kayak satu rumus ya, bahwa orang yang baik itu pasti terzolimi. Tapi life is choice ya, kita harus bisa memilih apakah kita mau kembali melakukan kejahatan dengan membalas perbuatannya, ataukah ya sudahlah, kita ikhlas aja menerima perbuatan orang terhadap kita. Ya dengan ikhlas lah, tidak ingin membalas, dan kita biarkan begitu saja, kita ampuni, kita maafkan. Orang yang berbuat baik itu jarang kita mendengar cerita orang berbuat baik dibalas baik juga. Itu itu jarang sekali terdengar cerita seperti itu. Iya, dulu aku menolong dia, dia balasnya kebaikan begini. Itu jarang kita dengar. Yang sering kita dengar itu si Tulus yang menolong, tapi si Tulus yang disakiti, ditusuk dari belakang. Itu sering kali. Sudah nolong dengan ikhlas, memperjuangkan sampai habis-habisan gitu, membela, membantu gitu. Tapi setelah itu fitnahan yang diterima. Itu sering kali saya mendengar curhatan orang seperti begitu, nangis di telepon. Sakit hati saya katanya.
saya tuh kurang apa sama dia, saya nolong sampai kayak begitu, habis-habisan saya begini, malah saya difitnah. Ucap syukur, saya bilang. Karena kita tidak bisa membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Itu kita mengambil hak Tuhan dengan membalas. Demikian berarti Tuhan gak usah balas lagi deh, udah cukup kita aja. Nah padahal kalau balasan Tuhan itu berat sekali kalau Tuhan yang membalas. Kalau orang baik itu dia sudah menangis di hadapan Tuhan, dia sudah curcol di hadapan Tuhan dengan air mata yang berderai, dia sudah berlutut bersujud, dia berdoa itu, aduh, hati-hati. Karena biasanya yang begitu itu kalau balasan Tuhan nanti, waduh, takutlah, ngeri itu kalau balasan Tuhan. Jadi kita kalau orang sudah berbuat baik sama kita, kita janganlah membalas dengan kejahatan. Kalau kita itu ditolong orang, ingat kebaikan orang sama kita, jangan kita balas dengan kejahatan. Ibaratnya ini ya, kalau mama saya bilang, ibaratnya itu kalau orang berbuat baik kemudian kita membalas kejahatan tuh sama dengan orang sudah ngasih makan kita, kemudian kita berak di piringnya dan kita kembalikan tuh, taruh di atas mukanya, teplok di wajah orang tersebut. Padahal orang sudah berbuat begitu baik sama kita. Satu sendok nasi orang yang diberikan buat kita makan, itu menjadi darah daging buat kita. Jangan pernah kita balas dengan kejahatan. Bener loh, jangan kamu balas dengan kejahatan. Itu kan kamu balas karena kamu sebenarnya kamu iri hati dengan kehidupan orang tersebut kan. Kamu iri, sehingga karena kamu kehidupannya tidak bahagia seperti dia, tidak berkecukupan seperti dia, mungkin tidak kaya seperti dia, tidak sehebat dia, terus kamu iri hati dengan menjatuhkan dia. Waduh, hello, janganlah kau buat jahat macam begitu. Bener, kalau kau berbuat jahat seperti itu, Tuhan yang balas, ciloko kowe. Bener. Kalau orang sudah berbuat baik sama kamu, menolong kamu, mengangkat kamu, ingatlah kebaikan orang itu sepanjang hidupmu. Kalau kamu belum bisa membalaskan kebaikan dia, paling tidak kamu mendoakan yang baik bagi dia. Jangan timbul iri hati di hatimu. Itu busuk bener di hatinya, berulat itu hatinya. Orang yang seperti begitu tuh benar-benar berulat. Tapi kita ini harus sadarin ya, bahwa di dalam kehidupan kita manusia ini lebih banyak orang jahat daripada yang baik. Lebih banyak yang jahat. Orang baik itu sedikit, tidak sebanyak orang yang jahat. Orang jahat itu lebih banyak. Banyak banget. Tapi kita harus memilih, kita apakah tetap mau menjadi orang yang baik. Karena begini, berbuat baik itu tulus sama orang seperti kita melakukan kepada Tuhan. Artinya gini loh, kita melakukan sesuatu, kita menolong seseorang, itu seperti kita menolong Tuhan. Perlakukan orang itu dengan baik seperti kita menolong Tuhan. Jangan kamu terus timbul iri hatimu. Orang sudah kalau kita berbuat baiklah. Jangan kita membalas kejahatan orang lain yang kita sudah tolong, kemudian kita berbuat jahat terhadap dia. Orang yang baik, yang tulus menolong kita tuh bukan karena dia kaya raya tumpah ruah hartanya, tidak. Belum tentu. Orang yang menolong kita dari kekurangannya itu,
Saya kok jadi ingat janda Sarfat ya, yang dia memberi itu seluruh dari yang dia miliki. Ketulusan seperti itu jangan kita balas dengan kejahatan. Kita belajar untuk menjadi orang yang baik, yang tulus. Itu belajar hari lepas hari. Karena untuk menjadi orang jahat itu semudah membalik telapak tangan. Gak perlu belajar menahan diri, gak perlu belajar untuk sabar, gak perlu belajar untuk memiliki kasih yang besar pada sesama. Melakukan kejahatan tuh sekejap mata kita bisa melakukan kejahatan tanpa perlu belajar. Tidak perlu belajar untuk melakukan kejahatan itu. Justru untuk menjadi orang baik, tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang sabar, tetap menjadi orang yang tulus menolong sesama. Itu belajar hari lepas hari. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita dimanfaatin orang, walaupun dimanfaatin orang, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang yang baik. Jangan kita menjadi orang yang jahat. Jangan menjadi orang yang jahat. Karena untuk menjadi orang yang jahat itu semudah membalik telapak tangan. Janganlah kita membalas kejahatan yang dia lakukan sama kita, kita balas lagi dengan kejahatan. Hilang sudah kebaikan kita nanti. Teruslah belajar menjadi orang yang sabar, orang yang baik, hari lepas hari. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kita saling menolong dengan tulus. Walaupun kita sering disakiti, kita mungkin dikhianati, tapi teruslah menjadi orang baik. Jangan pernah berubah. Matahari itu dia bersinar, bukan cuma buat orang yang baik. Matahari bersinar juga buat orang yang jahat. Bunga bermekaran, mengeluarkan harumnya juga buat orang yang baik dan juga orang yang jahat. Hujan turun untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi dan dia hujan tidak pernah merasa rugi menghujani orang jahat, atau matahari tidak pernah merasa rugi menyinari orang yang jahat. Jadi teruslah menjadi orang yang baik, yang tulus. Dan buat kamu yang berhati busuk, yang berhati jahat, yang suka iri dengki pada orang lain, orang yang sudah menolong kamu dengan tulus ikhlas, jangan pernah kamu sakiti dia, jangan pernah kamu hianati dia. Kalau kamu belum bisa membalas kebaikannya, doakan dia. Paling tidak kamu doa untuk kebaikan dia. Oke deh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Tetaplah menjadi orang yang tulus walaupun sering disakiti. Perlakukanlah orang lain, melayani orang lain seperti melayani Tuhan Yesus. Mengasihi mereka seperti engkau mengasihi Tuhan Yesus. Oke, kita bisa cerita lagi di versi lain dari cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Terima kasih buat yang sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati.